Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan podcast Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kurma Kajian Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya Dida Nafisa kali ini kembali hadir akan menemani pemirsa di rumah semuanya, dan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik dan hangat dengan keseharian kita. Kita berada di bulan suci Ramadan ini pemirsa sekalian, dan tentu saja salah satunya adalah ciri dari Ramadan ini kita dekat dengan keluarga, kita dekat dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Nah, ini yang akan menjadi tema kali ini adalah keluarga sakinah. Nah, di sini telah hadir pemirsa seorang ibu, seorang wanita yang sangat hebat ya, yaitu Ibu Hajah Neng Nuraini MAG. Langsung saja kita sama ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah puasanya lancar. Alhamdulillah. Dan sekarang kita sudah menginjak hari keberapa ya Bu ya? Ke 20 ya atau 19 nih. Saya sempat lupa-lupa, yang penting sudah lewat dari setengahnya ya Bu ya. Oke. Alhamdulillah, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik yang akan disampaikan nanti sejelas-jelasnya oleh Ibu Hajah Neng Nuraini. Mangga Ibu. Oke, terima kasih Ibu Dida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Tema yang akan menjadi perbincangan kita kali ini yaitu trik mewujudkan keluarga sakinah khususnya di bulan Ramadan ini gitu. Mungkin itu Bu Didah yang akan menjadi yang akan menjadi fokus tema pembicaraan kita kali ini. Baik, ngomong-ngomong keluarga sakinah ya Ibu-ibu, ada mungkin di antara masyarakat kita, oleh pemirsa di rumah juga ada yang disebut dengan keluarga sakinah, kemudian biasanya juga ada lanjutannya nih, mawadah warohmah ya. Bahkan ada marhamah mungkin ya. Ada juga marhamah. Baik, pemirsa juga mungkin penasaran ya, apa sih yang disebut dengan keluarga sakinah ya Ibu? Insya Allah nanti barangkali akan dikupas nih. Bagaimana sih definisi atau apa sih pengertian dari keluarga sakinah ini? Oke. Mungkin kita berangkat dari pengertian ya. Sebetulnya kan term sakinah itu kita dapat dari surat Ar-Rum ayat 21 ya dalam Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun gitu. Nah, sakinah di sini mungkin kalau dari segi etimologi dia berasal dari bahasa Arab ya, sakana yaskunu gitu, yang berarti di sini mengandung makna ketenangan, ketentraman, kedamaian, gitu kan. Jadi kalau misalkan secara terminologinya, jadi sakinah itu adalah keluarga yang memang di dalamnya ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian untuk setiap anggota keluarganya, gitu. Jadi jauh dari konflik, jauh dari kegelisahan, gitu, jauh dari keresahan, guncangan dan sebagainya. Dan mungkin ini juga keluarga sakinah itu kenapa sih di sini adalah sakinah itu ketenangan ya Bu ya, tenang, tentram, adem, ayem, dan sebagai pembuka dari kita menuju kepada sebuah keluarga itu adalah dengan pernikahan ya Bu ya. Dan ini juga janji Allah bahwa ketika orang ya laki-laki dan perempuan di sini bersatu di dalam sebuah pernikahan, maka janji Allah ini adalah akan menciptakan sebuah ketenangan ya Bu ya, sakinah di sini. Dan mungkin juga ini berbeda kalau orang yang belum atau mungkin tidak menikah itu entah
ada ketenangan atau enggak ya Bu ya kira-kira yang seperti ini? Oke. Jadi kalau bercermin dari ayat tadi kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja Azwaja di gitu. sini ya. Jadi ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang Allah menciptakan dari dirinya sendiri, dari jenis diri sendiri gitu, pasangan gitu. Berpasangan, Berpasangan. Untuk apa? Agar merasa tentram bersama pasangan itu, kan gitu. Iya. Kemudian dalam surat An-Nahl gitu kan, kalau tadi kan Allah ciptakan, kalau dalam surat An-Nahl kan Allah jadikan malah gitu. Allah jadikan jadikan pasangan dari jenis dirimu sendiri gitu kan, seperti itu. Jenis Makanya dirimu sendiri di sini berarti min ya kalau anfusikum gitu kan. anfusikum. Kalau laki-laki itu dari jenis dirimu, di situ ada tulang rusuk, perempuan apakah itu maksudnya Bu atau gimana Bu? Ya maksudnya jadi dari sama-sama manusia ciptaan Allah gitu, Allah menciptakan laki-laki dan juga gitu menciptakan perempuan gitu ya, kan, jadi satu jenis gitu, seperti itu, sama-sama manusia gitu. Hanya Allah pertama menciptakan Adam mungkin gitu sebagai laki-laki, kemudian Allah menciptakan pasangannya Hawa gitu. Nah, untuk apa? Kata Allah litaskunu ilaiha gitu, agar kamu semua itu merasa tentram, merasa nyaman bersama pasangan itu gitu. Ya. Itu dan tadi betul dikatakan itu sudah menjadi janji Allah, sedangkan janji Allah kan la tukhliful mi'ad gitu, nggak mungkin janji Allah ini Allah ingkar janji istilahnya lah gitu, seperti itu. Iya, dan saling melengkapi barangkali ya Ibu dan juga pemirsa di rumah, ini yang belum berkeluarga nih ya. Sepertinya yang mau nikah buru-buru nih, ini sudah janji Allah ya. Kita harus ingat janji Allah itu jangan kita ingkari, ini sudah benar-benar pasti ya. Barang siapa yang bersatu laki-laki dan perempuan itu sudah Allah jelaskan bahwa berpasang-pasangan, ya itulah sakinah di sini adalah mendapatkan ketenangan dan ketentraman ya. Baik Ibu, di sini barangkali kita juga penasaran nih ya, ketika kita sudah berkeluarga, misalkan ada pengantin baru nih ya, baru masuk ke jenjang pernikahan. Nah, ingin meraih yang disebut dengan keluarga sakinah itu, apakah ada kriterianya itu Bu? Bagaimana nih? Oke. Jadi kalau kita lanjutkan ayat tadi kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah gitu. Jadi sebetulnya syarat utama dari adanya ketentraman, ketenangan tadi itu harus ada cinta gitu, saling mencintai dan rasa kasih sayang gitu. Maka mungkin kalau kita bicara tentang kriteria, apa sebetulnya kriteria dari keluarga sakinah itu, yang pertama adalah adanya rasa saling mencintai gitu. Dan itu bukan hanya mencintai antara suami dan istri, tetapi juga antara suami, istri, anak gitu kan, yang menjadi anggota keluarga itu gitu. Kemudian juga selain saling mencintai juga ada rasa kasih sayang, rasa peduli gitu. Makanya nanti kalau kita ada term lain gitu di misalkan di KUA gitu, di KUA sering kita dengar mereka mengadakan gerakan keluarga marhamah gitu, selain keluarga sakinah gitu. Itu sebetulnya apa keluarga marhamah? Nah, ketika saya mendengar keluarga marhamah gitu, maka saya teringat kepada ayat terakhir surat Al-Balad tuh. Watawasau bil marhamah gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, jadi yang disebut dengan pribadi yang marhamah gitu, itu adalah pribadi yang punya empati, yang punya kepedulian gitu. Berarti salah satu kriteria dari keluarga sakinah juga adalah bahwa keluarga itu di dalamnya, anggota keluarganya itu punya rasa saling empati, saling peduli gitu kan. Jadi bukan malah hidup masing-masing, tidak punya rasa empati dan kepedulian gitu. Jadi yang pertama ada rasa cinta, rasa sayang, kemudian juga masing-masing anggota keluarga punya rasa empati, peduli gitu kan. Kemudian juga ada keselarasan gitu. Keselarasan dari mulai ide, keinginan, kepentingan gitu. Makanya kalau menggunakan kalimat istilah
BBKBN misalkan, mereka bukan keluarga sakinah, bukan keluarga marhamah, tapi keluarga harmonis misalkan gitu. Nah ternyata harmonis itu kan kalau kita maknai harmonis itu lebih kepada keserasian, keselarasan gitu ya. Oke. Mohon. Nah, makanya mungkin itu bisa juga menjadi salah satu kriteria dari keluarga sakinah, bahwa selain ada rasa cinta, selain ada rasanya kasih sayang, empati, kepedulian gitu. Kemudian adanya keselarasan, Keselarasan, gitu. iya. Keselarasan, Oke. keselarasan ide gitu, perbedaan, kemudian juga keinginan, kepentingan gitu antar anggota keluarga, sehingga terhindar dari konflik gitu, terhindar dari konflik. Kemudian satu lagi mungkin yang menjadi kriteria dari keluarga sakinah adalah terpenuhinya masing-masing hak dan tanggung jawab anggota keluarga tadi. Oke, Gitu. baik. Jadi berawal dari mawaddah ya, kemudian rahmah, cinta, kasih sayang, dan akhirnya yang paling penting adalah mungkin semacam perwujudan atau pengaplikasiannya ya Bu ya. Di sini bukan hanya cinta dan kasih sayang, tetapi juga harus memiliki rasa empati di sini, peduli jadi satu sama lain. Jadi bukan hanya misalkan antara suami dengan istri, oh saya cinta nih dengan istri saya cinta sayang dengan suami saya, tapi untuk hal-hal yang sifatnya mungkin untuk kebutuhan sehari-hari dia tidak peduli gitu kan, Gitu. tidak ada empati gitu kan. Suami misalkan mencari nafkah nih untuk istri gitu kan, tapi dalam satu waktu kadang ada di atas, kadang ada di bawah rezekinya seperti itu. Nah di sini mungkin yang dituntut oleh seorang istri adalah bagaimana bisa mengikuti alurnya seperti itu dengan penuh kesabaran lah gitu. Nah ini mungkin ibu yang disebut dengan peduli empatinya ya Bu ya. Jadi bukan hanya cinta, oh cinta, ada istilahnya kan, ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Nah, mungkin jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Oke, Nah iya, gitu iya. ya. Jadi empati, peduli, dan yang terakhir Ibu tadi menyampaikan adalah harmonis. Jadi itulah mungkin yang menuju Adanya kepada keselarasan. keselarasan. Jadi Iya. kalau sudah selaras, seiring sejalan, seia sekata Nah, gitu itu kan. dia. Jadi insya Allah lah harmonis ya. Subhanallah ya pemirsa di rumah nih yang belum nikah lagi nih, kita sapa semuanya. Bahagia sekali nih kalau kita sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan, karena nikah itu adalah bukan hanya kenikmatan saja secara duniawi, tetapi itu juga intinya adalah salah satu ibadah gitu ya Bu ya. Nah jadi apalagi kalau sakinah, mawaddah, warahmah, aman, tenang, tentram gitu ya. Nah sekarang Bu ada pertanyaan lagi nih. Nah mungkin ketika orang melihat atau mendengar, oh ini mah sekedar wacana, tapi dalam prakteknya mungkin agak gampang-gampang susah gitu kan, apalagi kan ketika laki-laki dan perempuan, suami dan istri, ada aja itu kan yang ketidakcocokannya. Nah mungkin ada upaya-upaya Bu, nah untuk bagaimana supaya selaras, supaya harmonis gitu kan, dari berbagai perbedaan-perbedaan itu, mungkin dari karakternya atau dari atau hal-hal lain antara suami dan istri yang perbedaannya itu ya sangat menonjol. Ada upaya yang dilakukan seperti apa Bu kira-kira? Ya. Yang harus kita tekankan bahwa yang disebut dengan keluarga sakinah itu bukan berarti keluarga yang tidak ada masalah. Nah betul. Gitu. Karena kata dari sakinah sendiri sebetulnya adalah ketenangan setelah adanya guncangan sebetulnya. Jadi kalau seandainya ada pohon, misalkan pohon ketebak angin tuh, ada badai, ada hujan misalkan, setelah selesai angin tidak ada, kemudian dia akan menjadi tenang tuh. Nah itu sebetulnya sakinah gitu. Jadi sakinah itu adalah ketenangan setelah adanya guncangan gitu, guncangan. Makanya ketika kita mendengar kata maskan itu kan tempat istirahat sebetulnya gitu, maskan. Berarti tempat istirahat, rumah, tempat istirahat atau tempat tinggal sebagai tempat istirahat setelah adanya aktivitas. Gitu. Berarti sebelumnya ada kegiatan, ada aktivitas itu baru dikatakan dia sebagai tempat istirahat, maskan gitu. Jadi salah ketika dikatakan keluarga sakinah itu nggak ada konflik, nggak ada masalah gitu. Justru di situ ada konflik, tetapi konflik itu bisa diatasi gitu. Maka setelah ada konflik dapat diatasi, setiap ada konflik dapat diatasi, maka di situ muncul ketenangan yang hakiki. Gitu. Ya, Sakinah yang hakiki. ujian ya Bu ya, ada Iya, ujian dari gitu. Allah. Jadi
tidak mungkin gitu sebuah keluarga yang di dalamnya memang ada pribadi yang berbeda gitu, tidak ada masalah atau konflik gitu. Justru kalau kata orang Sunda, konflik atau masalah dalam keluarga itu kan itu bumbunya kasono katanya gitu kan, syaratnya kerinduan dan Iya. sebagainya antar suami istri gitu. Nah, Dan mungkin juga itu apa namanya dari konflik-konflik atau dari ujian-ujian yang Allah berikan juga bisa jadi itu ada pelajaran, nah ada itu ilmu juga dia, yang bisa iya, diambil barangkali Bu gitu ya di kan. situ ya. Eh, Apalagi kalau misalkan kita bisa memaknai setiap ujian yang dihadapi oleh keluarga itu, gitu kan. Kalau kata Allah itu bahwa setiap ujian itu kan bisa meningkatkan derajat seseorang, gitu. Dan sebagai orang tidak ada orang yang naik derajat tanpa diuji terlebih dahulu, gitu kan. Betul, betul. Apalagi kalau misalkan kita bisa mampu memaknai setiap ujian yang muncul di keluarga gitu. Jadi bukan untuk bahan aral dan sebagainya lah gitu ya, seperti itu positifnya gitu. Iya, iya, iya. Tapi yang tadi kembali bahwa yang disebut sakinah itu bukan berarti hampa dari Tidak ada masalah lika-liku ya Bu ya. gitu, Jadi seperti itu. jadi intinya adalah bagaimana pinter-pinternya kita gitu ya untuk menyikapi dan meminimalisir masalah barangkali Ibu ya. Iya. Jadi semua orang punya perbedaan dan punya karakter masing-masing dan masalah itu juga pasti ada ya dimanapun kapanpun. Bagaimana kita kuat gitu kan berdiri dalam angin yang kencang, jadi semakin kuat angin kencang menembus ya itu ujian Allah yang paling tinggi. Insya Allah mungkin itu adalah jalannya Allah bagaimana untuk mengangkat derajat kita ya Bu ya, mengangkat derajat manusia, mengangkat derajat suami istri dalam suatu rumah tangga itu juga. Nah sekarang ini pemirsa di rumah Ibu di dalam bulan suci Ramadan ini juga di keluarga ya sepertinya kita juga tidak terlepas dari berbagai ujian juga ya Bu. Kadang orang yang lagi puasa emosinya juga dikit-dikit ketoel sedikit juga ada aduh gimana ya Bu ya. Emosi, amarah gitu. Nah, ini barangkali pengalaman Ibu sendiri nih di keluarga nih. Ada sedikit nih di bulan suci Ramadan ini bagaimana entah Ibu mungkin dengan anak-anak gitu kan. Ada sedikit perbedaan pendapat. Nah, Ibu bagaimana nih cara mengatasinya nah trik-trik di bulan Ramadan ini? Ya, mungkin tadi pertanyaan yang pertama juga mungkin tadi yang belum terjawab ya, bahwa ada beberapa upaya sebetulnya untuk mewujudkan keluarga sakinah ini secara umum gitu. Bahwa sebetulnya dalam Al-Qur'an sendiri banyak panduan sikap gitu yang bisa kita ambil gitu, yang tersebar dalam berbagai ayat Al-Qur'an gitu. Nah, dari awal sebetulnya ketika kita memang bercita-cita memiliki keluarga yang sakinah, maka dari awal perkawinan kita harus mengkondisikan ke sana gitu. Kita betul-betul ada effort, ada usaha, ada upaya gitu, pengkondisian agar keluarga yang dibina itu betul-betul sakinah gitu. Misalkan yang pertama misalkan gitu, bahwa kita tidak bisa memungkiri nih bahwa dalam membina rumah tangga itu perlu ilmu gitu. Berarti orang yang mau menikah itu maka banyak-banyaklah membaca gitu kan, bukan hanya ilmu agama saja tapi juga ilmu kesehatan, ilmu reproduksi dan sebagainya mungkin. Makanya kenapa di KUA saat ini tuh kan ada binwin khusus untuk catin gitu kan, ada kursus pranikah istilahnya atau apa mungkin untuk itu gitu. Jadi memang ini kita kan untuk menjadi sarjana saja misalkan itu butuh sekolah berapa tahun gitu. Sedangkan ini untuk membina semua rumah tangga yang di dalamnya akan melahirkan generasi-generasi masa tanpa ada ilmu sama sekali yang mendasari gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkawinan yang akan dibina atau rumah tangga keluarga yang akan dibina itu maka harus berangkat dari sesuatu yang benar gitu. Jangan berangkat dari sesuatu yang salah. Misalkan gini nih, ada pasangan yang tanpa restu orang tua gitu, melawan restu orang tua, maka menurut saya itu berangkat dari hal yang salah gitu. Karena restu orang tua itu nomor satu kalau dalam keluarga gitu. Kemudian yang kedua misalkan ini karena ada sesuatu dan lain hal, perkawinannya tidak dicatatkan misalkan gitu kan, hanya dia mandang ini kah yang penting sah secara agama. Menurut saya juga itu
berangkat dari sesuatu yang salah gitu. Jadi kalau berangkat dari sesuatu yang salah, berangkat dari sesuatu yang bermasalah, nah maka itu nantinya akan memunculkan celah munculnya masalah di rumah tangga gitu. Jadi betul-betul dari awal harus sudah dikondisikan gitu, berangkat dari hal yang benar agar menghasilkan kemaslahatan yang hakiki. Oke, Gitu. baik ya. Itu Jadi mungkin yang jangan ya, hanya modal cinta saja ya Bu ya. ya Jangan gitu. hanya modal bogoh saja, tetapi ya tentu saja ya apa namanya ilmu-ilmu ini juga harus betul-betul Iya, didapat dengan baik gitu. ya Bu Ya, ya. jadi ilmunya dipelajari gitu, kemudian juga aturan yang ada kita laksanakan gitu. Kita menikah sesuai dengan aturan yang ada. Mau aturan formilnya seperti apa, aturan materinya seperti apa, kita ikutin gitu. Agar tidak berangkat dari hal yang salah tadi saya katakan, Ya. bukan berangkat dari sesuatu yang bermasalah gitu. Agar nanti ketika sudah berjalan rumah tangga itu nggak ada celah-celah munculnya masalah gitu. Jadi betul-betul dikondisikan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga juga komitmen. Komitmen itu penting gitu. Mungkin ini ya, komitmen yang yang selanjutnya akan saya paparkan nih gitu. Dan ini banyak sekali ya tadi panduan-panduan sikap gitu yang tersebar dalam berbagai surat dalam Al-Qur'an yang itu bisa dijadikan bahan dasar untuk kita berkomitmen terhadap perkawinan kita gitu ya. Misalkan yang pertama nih, sering kita mengatakan bahwa perkawinan itu ibadah. Makna dari ibadah itu apa gitu. Kok sepertinya ringan dikatakan tapi tidak ada efeknya gitu. Jadi kalau seandainya kita mengatakan gitu bahwa perkawinan itu ibadah, maka itu harus refleks menjadi sebuah kesadaran juga. Yang namanya ibadah itu ujungnya hanya ada dua, nggak ada pilihan lain. Jadi ketika senang dia harus bersyukur, ketika susah dia harus bersabar. Jadi nggak ada pilihan yang ketiga. Misalkan ketika senang bersyukur, ketika susah cerai gitu, nggak ada pilihan itu Nah, itu gitu. Jadi kalau seandainya memang pernikahan dianggap itu ibadah, jadi bukan hanya sekedar di mulut ibadah gitu, tapi nggak ada efek sikapnya kepada kita gitu, bahwa betul ibadah. Maka efek yang harus kita ambil adalah bahwa perkawinan itu ibadah. Jadi ketika senang dalam perkawinan itu, maka kita harus bersyukur. Dan apabila ada kerikil-kerikil dalam perkawinan itu, maka pilihannya adalah sabar. Iya, Gitu. iya, betul. Oke, baik. Pemirsa di rumah ternyata ini masih penasaran juga ya. Dan Ibu ternyata ini kita sepertinya pingin banyak lagi nih dan sepertinya belum selesai nih bahasanya di sini. Oke. Tapi apa namanya sayang sekali waktunya dan insya Allah mungkin kita bisa bersambung lagi ya Bu dan kita akan bahas lebih lanjut lagi. Intinya adalah bagaimana ketika kita akan memulai sebuah rumah tangga, tentu saja tidak hanya modal cinta saja ya Bu ya yang bisa kita jalani ya. Tentu saja ada hal-hal lain ya dan ilmu-ilmu yang mumpuni, peran orang tua juga mungkin ya Bu ya dalam memberikan arahan-arahan dan tadi juga Ibu menghaturkan di KUA juga ada pelayanan-pelayanan khusus untuk apa namanya calon pengantin gitu ya untuk memberikan ilmu-ilmunya bahwa di dalam rumah tangga ya ibadah ya pernikahan itu adalah ibadah bagaimana melaluinya ini hanya ada dua pilihan yaitu ketika menempuhnya adalah bagaimana kita bersabar dan juga bersyukur dengan apa yang nikmat yang diberikan Allah terhadap rumah tangga kita. Oke. Mungkin ada tambahan Bu Dida. Sebetulnya Oke, ini masih mangga. banyak uraiannya gitu. Jadi tadi itu kan dalam perkawinan itu perlu komitmen tadi gitu. Jadi yang pertama tadi kita harus menanamkan bahwa memang perkawinan itu adalah ibadah. Nah, tadi konsekuensinya gitu. Kalau ibadah ya satu syukur, kemudian ketika ada masalah itu harus bersabar. Kemudian yang kedua, kita harus ingat yang namanya perkawinan itu adalah ikatan mitsaqon golidon gitu. Jadi sebuah ikatan yang sangat agung, yang sangat kuat gitu. Bahkan Allah mengkiaskan ikatan perkawinan ini dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel, perjanjian Allah dengan nabi-nabi ulul azmi gitu kan. Nah, Allah sendiri memandang agung ikatan perkawinan. Kenapa kita manusia biasa kok meremehkan perkawinan? Ada masalah cerai gitu. Berarti kan kita enggak menghormati ikatan perkawinan gitu. Ketika kita melakukan akad, maka nama Allah yang diangkat gitu. Maka dari situ muncullah gitu konsekuensi yang sangat besar yang asalnya haram menjadi
yang asalnya haram menjadi halal, yang asalnya maksiat menjadi ibadah, yang asalnya keji menjadi suci gitu kan, yang asalnya bebas menjadi ada tanggung jawab. Itu luar biasa. Kemudian yang ketiga gitu, dalam ayat Al-Qur'an dikatakan bahwa relasi hubungan suami dan istri itu adalah seperti apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna gitu. Itu kan luar biasa gitu, bahwa antara suami dan istri itu harus saling melengkapi seperti pakaian gitu. Bagaimana fungsi pakaian untuk kita gitu, selain sebagai untuk hiasan, untuk melindungi, menutup gitu kan dan sebagainya. Maka fungsi itulah yang harus kita jalankan sebagai suami dan sebagai istri gitu, harus saling melindungi, harus saling memberikan keharuman gitu, menjaga nama baik dan sebagainya gitu, sebagaimana fungsi pakaian untuk diri kita. Kemudian yang berikutnya yang harus kita jadi dipedomani gitu dalam Al-Qur'an gitu. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan wala tangsaul fadla bainakum gitu. Jadi jangan melupakan keutamaan dari pasangan kita gitu. Jadi terkadang kalau kita ada masalah, menerima masalah dari pasangan kita, maka yang diingat terus aja kesalahannya, keburukannya gitu kan. Keburukan yang terjadi hari itu melupakan keutamaan kebaikan yang sudah bertahun-tahun. Nah, itu biasanya yang menjadi akar konflik yang muncul di keluarga gitu. Kekurangannya yang terus diangkat. Kekurangan gitu, keburukan yang sering diingat. Nah, beribu-ribu kebaikan itu yang sering dilupakan. Maka kata Al-Qur'an wala tangsaul fadla bainakum gitu. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah wala tujaku anfusakum kata Al-Qur'an. Kita tuh nggak ada yang suci gitu. Yang kita nikahi itu bukan malaikat. Suami kita bukan malaikat, kita istri juga bukan malaikat. Gitu. Yang di situ kita sebagai manusia tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya lupa. Maka ketika kita punya kesadaran tentang itu, oh yang kita nikahi ini manusia nih, maka kita akan sadar. Sama-sama gitu. aja dengan kita. Maka Kita akan punya muncul kesalahan, pasangan kita juga gitu. seperti Maka itu. akan muncul saling memaafkan dan sebagainya gitu, seperti itu. Termasuk juga barangkali tadi pertanyaan yang sempat tertunda juga ketika di bulan suci Ramadan juga, yaitu ya Bu ya, salah satunya adalah bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri supaya tidak saling guntrang dan mengutamakan kekurangan dan kesalahannya ya Bu ya, meminimalisir gitu. seperti Apalagi itu. kan kalau di bulan Ramadan ini ada momen-momen khusus gitu yang memang kalau di bulan-bulan yang lain mungkin tidak ada ya gitu. Misalkan kalau di bulan yang lain lah kita mungkin bagi sebagian pasangan jarang gitu kan bangun di sepertiga malam terakhir gitu kan. Nah, kenapa enggak waktu-waktu ini dimaksimalkan gitu untuk lebih merekatkan hubungan antar keluarga gitu. Kita kan tahu keistimewaan waktu-waktu sahar ya gitu. Waktu-waktu sahar 30 menit 20 menit sebelum ke fajar gitu kan. Bagaimana itu waktunya mustajab gitu kan, di mana Allah turun ke langit dunia gitu kan. Jadi kata Allah, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Siapa yang memohon aku akan berikan, siapa yang memohon ampunan aku akan ampuni. Nah, kalau seandainya kita memang punya keinginan ingin menjadi keluarga sakinah, kenapa enggak memohon gitu? Apalagi kata Allah, wal mustaghfirin nabil ashar gitu kan, wabil asharihum yastaghfirun, orang-orang yang memperbanyak istighfar di di waktu-waktu sahar gitu kan. Itu merupakan amalan orang-orang ahli surga gitu kan. Nah, kenapa enggak kita ikutin gitu? Karena kalau kita lihat dalam surat An-Nuh gitu kan, faqul tustaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara ya wa yumdidkum bi amwalin harta wa banin anak gitu. Ini sudah janji Allah gitu. Jadi dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah, maka mungkin salah satu trik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita bisa memaksimalkan waktu-waktu mustajab. Salah satunya adalah waktu-waktu sahar, di mana kita ada santap sahur di situ. Bukan hanya makan aja di situ yang kita lakukan, tetapi juga kita bisa bertahajud bersama, beristighfar bersama, sehingga tadi kata kita bisa meraih yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Nuh tadi gitu. Baik, Kemudian juga mungkin ada pas menjelang waktu buka gitu kan. Itu kan juga buka bersama, itu kan juga waktu-waktu mustajab gitu.
Jadi misalkan kalau misalkan ketika akan buka gitu, kenapa kita nggak sekeluarga ini ambil wudhu dulu gitu sebelumnya gitu, karena itu kan waktu mustajab gitu, kita berdoa, banyak berdoa gitu. Mudah-mudahan diberikan rahmat keberkahan kepada keluarga gitu kan, dan itu sudah janji Allah gitu. Iya. Wasabatil ajru gitu kan, dahabab Oke. toma'u wabtalatil uruk wasabatil ajru kata Allah gitu, seperti itu. Sebenarnya banyak sekali ya momen-momen di bulan suci Ramadan ini ya Bu Iya, ya, banyak sekali bagaimana kita untuk mendekatkan dengan keluarga kita untuk membangun keharmonisan, kepedulian, empati dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah Ibu ya. Cukup menarik sekali dan ternyata banyak ilmu yang bisa kita ambil untuk hari ini ya pemirsa di rumah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala keluarga yang benar-benar sakinah ya, tercipta mawadah warohmah ya, cinta dan kasih sayang dan keluarga yang harmonis, bisa menanamkan rasa empati, saling peduli ya, kemudian juga bisa ada hal-hal yang bisa membawa kita ke dalam kebaikan, menyingkirkan atau meminimalisir kekurangan dan keburukan. Inilah ya janji Allah, mudah-mudahan keluarga kita selalu dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. amin. Baik Ibu hatur nuhun, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya, dan insya Allah kita di lain waktu berjumpa lagi ya Ibu ya. Insya Selamat Allah. berpuasa dan mudah-mudahan Ibu senantiasa berbahagia bersama keluarga. Amin, Baik amin. pemirsa di rumah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, bahasan kita kali ini cukup menarik sekali ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada tayangan selanjutnya. Saya Dida Nafisa mohon diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.